Saudara Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkena operasi tangkap tangan KPK. Diduga Anom menerima uang terkait pelaksanaan sejumlah proyek dan terlibat jual beli jabatan. Operasi tangkap tangan berawal dari kegiatan penyelidikan yang berujung pada penangkapan 21 orang. 5 orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo. 5 orang termasuk Bupati Pemalang telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK Selasa malam. 5 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, salah satunya adalah Bupati Pemalang, dan nanti siang menyusul ada 7 orang. Penyelidikan tertutup ini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah tersebut. Baik itu nanti konteksnya suap proyek ataupun pemerasan, Bupati ini juga melakukan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan jual beli jabatan. Istri Bupati Pemalang dan sejumlah pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan di Pemalang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Tak ada sepatah kata pun disampaikan Nur saat dicecar awak media terkait OTT yang menjeratnya. Ia digiring tim KPK ke dalam gedung melalui pintu belakang. Mengetahui kondisi terkini dari KPK, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Veriska Immanuel. Medina, selamat malam. Medina, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Berapa total yang diperiksa, Medina? Ya, Galih dan juga saudara, memang ini sudah menjadi OTT ke-18 yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2026 ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan Galih tadi, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan saat ini? Memang hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan intensif atau pemeriksaan awal atau yang selanjutnya akan saya singkat dengan kata riksa terkait pihak-pihak yang sudah diamankan. Kalau kami mengutip pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, ini memang sudah ada total 21 pihak yang diamankan dari sejumlah kota, yakni Jakarta, Pemalang, dan juga Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di mana di Jakarta sendiri ini sudah ada 5 orang yang diamankan, dan juga di Pemalang ini sudah ada 15 pihak yang diamankan, dan di Purworejo sendiri ini udah ada 1 orang yang diamankan, dan 5 dari 21 pihak yang diamankan ini juga sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa kemarin, Selasa malam lebih tepatnya, salah satunya Bupati Pemalang yakni Anom Widiantoro, dan untuk 7 pihak yang diamankan juga baru saja tiba di Gedung Merah Putih KPK malam ini. Dan juga kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 18:30 waktu Indonesia Barat tadi juga sudah tiba istri dari Bupati Pemalang yakni Nur Faizah yang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 19:09 waktu Indonesia Barat, dan langsung memasuki gedung lewat pintu belakang dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun saat dicecar oleh awak media. Dan juga hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan riksa, dan kalau KPK juga tadi juga sempat menyatakan bahwa untuk konferensi pers ini akan diselenggarakan besok siang, sehingga kami masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan, pasal-pasal apa saja yang disangkakan, kemudian juga bagaimana status hukumnya pihak yang diamankan ini, karena juga dari KPK ini mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dipulangkan. Begitu, Galih. Baik, terima kasih Medina Andas atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Demi mendapatkan air bersih, warga di Situbondo rela berjalan kaki 5 km. 2 kampung yang telah lama hilang tenggelam di Bendungan Karian, Lebak, Banten kini muncul kembali. Kemarau panjang tahun ini membuat debit air Bendungan Karian surut drastis sehingga sisa-sisa permukiman kembali terlihat jelas di permukaan. Fenomena ini sekaligus membuka kembali kenangan warga yang pernah menetap dan mengabadikan sisa-sisa bangunan lama di sana. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Untuk melihat kampung ada di sini. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak.
Tak hanya di Lebak, dampak kemarau panjang juga melandai Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jumhari dan warga di Desa Gunung Putri harus rela menempuh perjalanan hingga 5 km dengan medan pegunungan yang terjal demi mendapatkan setetes air bersih. Air bersih itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan minum hingga mandi keluarganya di rumah. Inilah satu-satunya cara bertahan bagi warga di tengah kemarau panjang. Ya, buat minum sapi gitu. Ya mungkin air peralonnya itu lewat di bawah, jadi nggak bisa naik ke atas. Untuk bantuan sendiri masih belum ada ya Mas, bantuan air? Belum ada. Nggak nyampe Mas ya? Nggak nyampe. BPBD Situbondo menyebut ada 11.000 jiwa yang terdampak krisis air bersih di 6 kecamatan. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan, namun kendala distribusi yang belum merata membuat beberapa titik di Desa Gunung Putri belum sepenuhnya tersentuh bantuan air bersih secara rutin. Kan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa, sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan. Indonesia kini memasuki fase El Nino kuat yang memicu kemarau panjang. Fokus utama BMKG meliputi menjaga ketersediaan air waduk serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan di 6 wilayah prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada 2 hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Langkah antisipasi mulai dari percepatan distribusi air bersih hingga optimalisasi modifikasi cuaca sangat dibutuhkan agar dampak kemarau ekstrim tidak semakin parah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Wanea, Manado. Api diduga berasal dari salah satu rumah indekos. Selengkapnya usai jeda.